Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita kedatangan salah satu UMKM kita yang sudah cukup terkenal di kampung kita, yaitu Tuan Basri, Aswan Basri. yaitu dari CV Jembatan Merah, Jembatan Merah. ya Tuan ya. Betul ya. Beliau ini adalah salah satu UMKM kita yang bergerak di bidang tenun, yang sudah menggunakan mesin. Alhamdulillah sudah cukup modern. Selanjutnya mungkin perkenalan dulu Tuan. Silakan Tuan. Terima kasih. Pertama sekali Ambo terima kasih kepada Pak Budi yang telah mengundang Ambo untuk hadir dalam acaraku. Terima kasih. Diperkenalkan, nama saya Aswan Basri. Bergelut di bidang pertenunan. Ada dua jenis produksi, yaitu kain sarung dan bahan baju. Terus apanya? Kain sarung dan bahan baju Kain ya. sarung dan baju, Oke ya. oke. Ini juga kebetulan Ambo pakai baju yang dari Jembatan Merah. Iya, iya. Polanya cukup bagus ya, gambarnya sudah ada benang merah juga, benang emas Emas ya, ya. seperti yang Tuan pakai juga tuh Iya, ya. iya. Nah, ini lumayan bagus sebetulnya, kita bisa pakai untuk seragam, untuk resepsi dan sebagainya gitu ya Tuan ya. Iya. Juga tadi sarung juga ya, buat Sarung juga. dan baju. Sarung dan baju. Ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu Tuan sejarah perusahaan ini. Sejarah. Baiklah. Jadi perusahaan ini didirikan oleh Bapak almarhum Basri Murad dari tahun 75 sampai 87. Oh, udah cukup lama berarti, Ya. hampir 50 tahun yang lalu. Ya, 87. Belum 50. 87 ya, kita Jadi 40 tahun yang lalu. pada Ya. tahun 87 Bapak meninggal dunia. Kemudian diteruskan oleh saya waktu itu Bapak meninggalkan 11 unit ATBM. Alat tenun bukan mesin. 11 unit alat tenun bukan mesin, berarti manual ya? Manual. Iya. Oh, yang dulu kita sering dengar waktu kecil. Sekarang pun masih ada Ya, yang kutak-kutak. kutak. 11 unit. Jadi setelah Bapak meninggal, saya melanjutkan usaha dari tahun 87 sampai 93 ada 6 tahun. Itulah berangsur-angsur ditambah TBM-nya sampai 93 punya 73 unit. Oh, Masya Allah banyak. 73 unit. Di mana lokasinya tuh Tuan? Lokasi di rumah-rumah. Oh, bukan satu tempat ya? Ada suatu tempat di Jembatan Merah itu sekarang. Iya, Jembatan Merah. Ada sekitar 10 unit sana. Kemudian dibawa ke rumah. Selebihnya di rumah-rumah masyarakat gitu ya? Iya. Oke. Jadi sampai tahun 93 dengan 73 unit. Kemudian dari tahun 93 berangsur-angsur menyusut. Tahun 93 lah puncak produksinya. Jadi waktu itu polanya masyarakat yang punya ruangan di rumahnya diberikan mesin. Kemudian dijanjikan dan benangnya gitu ya. Iya. Tinggal mengerjakan aja lagi. Selepas itu nanti sesudah barang jadi akan diambil untuk dipasarkan gitu ya. Dibawa ke pasar, ke Jembatan Merah, ke tempat kita berusaha. Jadi di rumah itu kadang-kadang suami istri juga penenun. Jadi ada sekitar 20 yang suami istri penenun. Di 73 alhamdulillah waktu itu semuanya laku. Di tahun 93 ini berangsur-angsur berkurang operatornya. Sampai tahun sekitar 2000 lah, itu tinggal 11 juga lagi, 11 unit. Oke. Ini kendalanya adalah karena upah untuk operator ini sudah tidak memadai untuk kehidupan yang layak gitu. Artinya harga jual dibandingkan dengan ongkos kerja itu udah presentasinya udah terlalu tinggi sehingga keuntungan jadi termakan. Itu karena dengan tenaga manusia itu kita harus mengapa juga kan upahnya harus supaya layak. Betul. Jadi karena semakin berkurang pada tahun 2000 berapa tuh tidak ingat lagi, mulai dilirik ada di UPT Selungkang, ada 2 unit ATM, 2 unit ATM. Alat tenun mesin. Mesin lagi sekarang nih. Oke. Jadi karena ini operator sudah berkurang,
kita coba meminjamnya Hmm. 2 unit ATM itu Hmm. dan dapatlah sekitar 40 lembar satu minggu. Oh, dari tadinya kalau yang manual berapa seminggu? Manual 7, 8 Dalam seminggu satu dalam mesin. satu mesin. Dibandingkan yang mesin sekitar 40. 40 ya. Berarti kurang lebih 5 kali lipat lah, 5 kali lipat. Jadi karena apa? Karena ini cukup menjanjikan, pada saya tahunnya udah ada ingat lagi. Terbetiklah minat untuk membeli ATM itu. Nah, dibelilah 4 unit ATM. Kita tempatkan di UPT Selungkang. Unit pelayanan teknis tekstil. Di mana tuh Tuan? Marokelaban. Oh, di Marokelaban. UPT Tekstil Selungkang di Marokelaban. Oke. Jadi dengan adanya 4 unit ATM ini ditambah dengan 2 unit yang punya Pemda, kita berusaha terus. Alhamdulillah bagus apanya. Waktu itu yang ATBM sudah nggak ada lagi waktu itu. Di ATM aja lagi. Jadi yang tadinya 11 itu ya sudah waktu kita beli mesin tuh ATBM sudah nggak ada lagi waktu itu. Jadi setelah 6 unit ini produknya alhamdulillah laku, dibelilah 6 lagi. 6 unit lagi. Kemudian tambah 2 unit lagi. Jadi dia ada 12 unit, tambah 2 yang pemerintah. 14. Dengan 14 unit ini kita terus berusaha dengan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Sekitar tahun berapa tuh Tuan? Yang tambah jadi 12 mesin ini? 2004 atau 2005. Oke. Sekitar itu ya, oke. Jadi waktu itu terpikirlah oleh kita untuk mendekatkan diri kepada pemerintah. Jadi kebetulan Pokja 2 PKK Kota Sawalunto di bawah bimbingan Ibu Nel Daswanti, Bu Pak Zuhirin itu. Bu Eti. Bu Eti. Kemudian dengan anggota-anggotanya mencoba untuk menerapkan pemakaian ini untuk anak sekolah. SD, SMP, dan SMA seragam. Dan alhamdulillah itu kalau tidak salah tahun 2000 udah 14 tahun sampai sekarang, berarti 2009. Berjalan setiap tahun tuh ya? Iya, berjalan. Oke. Alhamdulillah. Itu cukup. Berarti tapi itunya kainnya dengan pola yang berbeda ya, SD warna tertentu, SMP lain lagi, SMA lain lagi gitu ya? Iya, SD kata Ibu Eti itu cobalah bikin baju yang agak ngejreng katanya. Merah gitu ya, itu yang merah sekarang kita sering lihat anak-anak SD itu ya. Oke. Nah ya itulah, punya SMP warna hijau, SMA warna ungu. Karena SMA sudah kebijakan sudah ada di provinsi, SMA sekarang tidak pakai lagi. Ya, jadi artinya yang dalam kontrol kota adalah SD dan SMP. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, kemudian setelah itu perkembangannya? Ya, jadi setelah itu dulu juga pernah mendapat order dari Pemko Solok, yaitu Bapak Samsur Rahim, waktu itu Bapak sebagai wali kota Solok, dimintalah kepada kami untuk menyediakan pakaian untuk seluruh PNS-nya. Ada 3.000 waktu itu. Nah, waktu itulah itu dari Sutra itu. Yang Sutra. Oke. Nah, dengan itulah kita adalah dapat gitu. Di Solo. Iya. Oke, jadi dari segi market itu didapatkan dari pengadaan pakaian-pakaian untuk anak sekolah dan pegawai begitu ya. Iya. Itu yang banyak. Ya. Kemudian kalau yang tadi yang sarung itu bagaimana penjualannya? Itu dijual umum saja atau bagaimana? Yang sarung, kalau sekarang sarung itu kebanyakan dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kita ada 1 orang agen yang memasarkannya. Kemudian ada juga yang lewat online. Ada beberapa toko diminta tolong kirim, kemudian dikirim dengan mobil Silvia. Jadi apa itu? Oke. Ya. Mesinnya lain kalau yang sarung itu atau sama? Sama. Oh, sama aja. Ya. Cuma bahan kainnya aja yang beda, benangnya yang lain ya. Benang.
Kalau sarung benang polister 100%, Hmm. kalau benang katun Ketun. 50%. Kalau yang ini nih? Itu lusi polister, Ah. pakannya katun. Oh, Ini oke, oke, 50% oke. katun. Campuran ya. Oke, Iya. oke. Oke, oke. Menarik. Kemudian saat ini sudah mencapai produksi berapa banyak Pak Wan? Wan? Sekarang kita punya mesin 17 unit. Oh, 17 sudah tambah lagi dari tadi 12 ya, tambah lagi jadi 17 sekarang. Ya ada yang kelupaan. Jadi yang 12 unit itu dulu mesin satel, mesin teropong. Oke. Heeh. Kemudian pada tahun berapa itu Heeh. Pak Gamawan Fauzi sebagai gubernur Hmm. memanggil kita. Waktu itu ada pameran di GCC Jakarta, ada Inakraf namanya. Kemudian saya temui Bapak Gamawan itu, Pak, bagaimana kalau satu hari dalam seminggu pegawai kita pakai produk Silungka, produk daerah. Daerah, iya. Bapak itu nganggu aja itu. Kemudian 3 bulan setelah itu kita dipanggil ke ke dinas perindustrian. Katanya dia bertanya ke saya, kata orang perindustrian bukan Pak Gubernur ya, mampu enggak Selungkang menyediakan ini pegawai Sumatera Barat Sesumbar tuh banyak tuh. sekian ratus ribu katanya. Saya jawab mau Pak, bisa Pak ya. Entah gimana caranya kan, bisa. Iya betul. Jadi dengan adanya tawaran ini kami melirik mesin tenun repair. Oh, jenis lain ya, jenis lain. Lebih modern daripada Saptel. Yang dulu Saptel itu sekarang repair. Repair ini kita belilah 30 unit dulu di Bandung. Yang kita bawa. Ini gunanya adalah untuk menyiasati permintaan Pak Gubernur. Katanya seluruh pegawai pakai itu. Jadi dengan adanya pesanan tersebut, kita seluruh mesin waktu itu jalan 29, ya satu unit enggak jalan, 29 jalan waktu itu semuanya. Jalan semua. Jalan semuanya waktu itu. Oke. Nah, kemudian ya cuma setahun itu. Setahun yang tahun berikutnya nggak lanjut lagi order. Nggak ada lagi ya. Jadi terpaksa berangsur-angsur dikurangi produksi kita. Sampai sekarang tinggal 17 unit lagi. Oke. Jadi yang untuk yang kemarin Bu Eti untuk sekolah dan kemudian dari Solo untuk pegawai itu sesudah itu ya? Sudah itu ya. Oke. Iya. Ada lagi pasar yang lain yang selama ini sudah ada selain tadi untuk pegawai dan anak sekolah? Ya. Jadi kebetulan Ibu Raudo Taib, mantan dosen saya waktu di Undan dulu, dia ketua Bundo Kandung Sumatera Barat. Oh, Sumbar. Jadi sekarang kan banyak acara Bundo Kandung. Kebetulan saya ketemu sama dia ingat mahasiswanya, cuma lah bikin ini katanya, mudah-mudahan ini laku. Rupanya alhamdulillah meledak. Oh, meledak. Oh, yang sekarang tadi cerita sedang dibuat sekarang ya? Bulan Juli dulu ada acara. Bundo Kandung sedunia di Batu Sangkar. Itu alhamdulillah udah ratusan tuh. Oh, oke, alhamdulillah. Nanti tanggal 10 Desember ada lagi acara. Dia juga memesan itu. Oke. Di samping dia memesan, Bundo Kandung daerah lain juga ikut memesannya. Alhamdulillah. Oke. So ini cara pemasaran yang cukup baik sebetulnya. Kita perlu cari juga mungkin nanti untuk ke depan pengembangannya gitu ya, Tuan ya. Oke. Tadi sejarah perusahaan, kemudian kapasitas produksi. Dari segi perusahaannya sendiri Tuan, mungkin bisa ceritakan struktur organisasinya, tokoh-tokoh yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi ini CV Jembatan Merah yang bergerak bidang pertenunan. Strukturnya sebagai direktur utama adalah adik saya Yusri Basri. Kemudian saya sebagai bagian pemasaran. Kemudian personalia adik saya juga Asrul. Jadi kita bertiga ini mati-mati untuk menghidupkan Jembatan Merah dengan ilmu yang ada pada masing-masing. Adik saya Asrul ada hubungannya dengan Pemda kan. Pakai Pemda. Jadi saya Yusri ada pengetahuannya tentang tenun, dia yang tekniknya. Bagian pengoperasian. Saya ada hubungan dengan pemasaran, saya yang memasarkan. Oke.
3 orang adik berkakak, Iya, adik beradik kalau iya, iya. bahasa Malaysia. Oke. Em, eh, Pegawai totalnya? Pegawai sekarang 9 orang. Jadi mesin ini, oh, meskipun sa- 6 mesin bisa 1 orang yang operatornya. Karena dia udah otomatis. Otomatis. Kalau putus benang, hidup lampu. Berarti Langsung mesin bisa mati. langsung didatangi mesinnya. Datang mesin itu. Ah, Jadi sebenarnya kalau 17 unit bisa lah 3 orang. Tapi sekarang kita punya 9 orang karena ada yang menghani, ada yang mencucu, ada yang menaikkan gulungan. Nah, itu maka 9 orang. Oh, oke. Iya. Dan untuk kapasitas sekarang, apakah ada kendala? Dari sekian mesin yang ada, apakah semua jalan atau? Itulah masalahnya. Karena pasaran yang bagus baru-baru berapa bulan inilah. Kalau dulu kan agak kurang. Oh, sempat Itu kurang. makanya dari 29 unit mesin, cuma 17 yang jalan. Nah, Sekarang baru mulai mau di ini lagi nih ya, iya. diaktifkan lagi ya. Kalau model ini pasarnya barangkali kita akan berusaha untuk menjalankan semua mesin. Supaya kapasitas naik ya. Nah, iya. Baik, Tuan. Kemudian produk-produk tadi sudah disebutkan, kain tenun dengan sarung. Ada ciri-ciri khusus nggak produknya yang dibuat ini, terutama yang kain tenun tadi? Ini kan tadi polanya kan dia garis-garis begitu ya. Apakah ada pola-pola yang lain? Jenis-jenis kainnya? Itu polanya tergantung apa ya, tergantung apa orang pabrik. Dan alhamdulillah yang merancang pola di pabrik udah cukup berpengalaman, sehingga dia adalah apa. Artinya sebelum pembeli memesan, kita bicarakan dulu polanya, kemudian kita bagikan contohnya ke dia seperti ini, jadinya kurang lebih atau gimana? Atau dibuat sampel dulu satu atau gimana? Enggak begitu. Jadi waktu orang umumnya yang sekarang enggak dipesan apa yang ada yang dipasarkan. Oh, Ini apa yang ada 10 dikirim gambarnya kan. Ini katanya. Nah, kalau enggak apa dikirimkan paling perubahan warna aja lagi. warna Dari segi pola udah ada. Ya. Sekarang ada berapa pola semua? Kalau untuk tenun banyak itu ada puluhan. ya. Oh, oke. Jadi tinggal pilih aja yang mau pola yang mana. Paling kalau ingin berubah warna, tinggal ganti benang aja lagi warna apa gitu ya. Sarung pun begitu. Nah, di sarung, jadi khusus sarung ini kita punya ciri khas untuk di leher ini. Yang kotak-kotak tuh. Iya. Jadi kalau seandainya itu pakai sarung Jawa, itu kurang srek ditaruh di sini. Tapi kalau sarung selungkang, pas dia banyak. Oke. Itu dari segi polanya maupun ukurannya ya, ukuran Iya. sarungnya ya. Karena dia cukup ringan kan, jadi Oke, menarik pemirsa. Mengenai produk sudah, kemudian untuk pengembangan ke depan lagi. Jadi untuk pengembangan, kalau mudah-mudahan pasar kita masih seperti ini bagus, kita akan coba untuk menjalankan semua mesin. Mesin ada 29, kita jalankan dengan hasil 10 lembar per hari. Mudah-mudahan cukup apalah. Lokasi satu tempat ya sekarang ya? Satu tempat di Kebun Jeruk. Kebun Jeruk ya. Ya. Mungkin kita perlu ini Tuan, kolaborasikan dengan perantau. Ya. Dengan perantau. Ya. Karena ini sebetulnya potensi besar dari kita, dan produksi seperti ini sesuatu yang bisa dipakai oleh perantau kita sebagai sumber produk yang bisa dikembangkan untuk produk-produk lanjutan di rantau. Jadi bisa mungkin untuk para desainer, untuk para produsen pakaian bisa menggunakan kain dari sini yang perantau untuk dikembangkan di rantau gitu ya. Iya. Nah, ini mungkin bisa jadi informasi untuk para perantau kita. Insya Allah nanti saya coba, sudah ada websitenya ya? Ada.
Nah, websitenya kita akan pasang di deskripsi. Silakan disimak apa saja produk-produknya. Dan nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita akan coba edit video ini menjadi satu video yang lebih panjang dengan tambahan video-video dari perusahaan Jembatan Merah, insya Allah. Ya. Baik, Tuan. Ada sebelum kita tutup, apakah ada pesan-pesan untuk pemirsa kita? Ada pesan. Jadi kami dari Kampung Selungkam mengharapkan kepada para perantau, cobalah untuk memakai kain kita. Kan kalau ada acara-acara, bisa kami bersedia untuk membikinkannya. Karena di tempat lain kain kita cukup bagus, karena pabrik kita satu-satunya di Pulau Sumatera, bukan Sumatera, di Sumatera Barat, ya? di Sumatera. Oh, satu-satunya perusahaan tenun yang masih ada. Jadi marilah kita sama-sama untuk memakai produk kita. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha yang akan dilaksanakan tersebut, kami di Selungkang dapat berkahnya. Dan tentu saja hal ini akan membawa dampak ekonomi kepada masyarakat sekitarnya. Ya, betul. Dengan bertambahnya pemasaran, tentu bertambahnya produksi, otomatis bertambahnya pegawai. Ya. Dan itu akan menghidupi cukup banyak keluarga. Jadi mudah-mudahan ini jadi satu pemicu supaya kita terus bisa kembangkan perekonomian UMKM kita di kampung kita. Gitu ya Tuan ya. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan atas kehadirannya. Sama-sama, Pak Budi. Dan terima kasih. Demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas, bincang-bincang kita hari ini cukup menarik. Mudah-mudahan lain kali kita mungkin bisa berbincang lagi di topik-topik yang lain mengenai tenun ya, insya Allah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.